Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabarnya hari ini saudara? Apa kabarnya hari ini saudara? Amin. Mari kita persiapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita buka hati kita untuk kita persembahkan pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hari. Engkau senantiasa selalu menyertai kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena berkat kemurahan-Mu. Urapi setiap kami dengan segala sesuatu apapun di hati kami Tuhan. Supaya ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami benar-benar berserah untuk kami memberi yang terbaik melalui pujian penyembahan kami. Biarlah kami bersatu hati bersama-sama mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab memang Engkau yang layak kami agungkan dan kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Amin. Mari kita bawa hati kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, mari naikkan syukur kita pada Tuhan. Haleluya, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saudara sama-sama kita pujikan pujian ini dengan iman kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Mari katakan Kau hiasi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Nyatakan dengan percaya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan dengan ucapan syukur, aku ada sampai hari ini. Oh, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
jemaat sendiri katakan kepada Tuhan, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. Kau rancangkan masa depan penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami mau tetap percaya. Karena kasih-Mu lah yang membawa kami sampai ada hari ini Tuhan. Katakan terima kasih. Engkau sangat baik. Katakan sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik, terlalu baik bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Mari hampiri Tuhan dengan segala apapun yang menjadi pergumulan. Hampiri Tuhan, Dia layak kita naikkan, Dia layak kita agungkan, Dia layak kita tinggikan, sebab Dia Allah yang baik. Oh Tuhan, Kau baik. Tak sekalipun Kau tinggalkan kami Tuhan, Kau selalu setia. Tak sekalipun Kau membiarkan kami sendirian. Tak sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kami mau tetap berkata, Tuhan Yesus baik, selalu baik. Mari setiap kita berhubungan dengan Tuhan, mari nyatakan ucapan syukur-Mu. Kalau Dia baik bagimu, mari naikkan ucapan syukur-Mu. Kalau semua karena anugerah Tuhan. Oh Yesus, kami
terjadi bagi kami. Kami percaya Tuhan, Kaulah satu-satunya pengharapan yang pasti. Sungguh hati kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Kau Allah yang sanggup membebaskan kami, Kau Allah yang sanggup menyembuhkan kami. Kau Tuhan yang benar, Kau tak pernah meninggalkan. Kau Tuhan yang benar. Mari saya ajak saudara untuk kita benar-benar mengalami saat yang teduh dan yang tenang dengan Tuhan. Tenangkan hatimu, tenangkan jiwamu. Katakanlah pada jiwamu, hai jiwaku tenanglah. Mari kita fokus pada Tuhan. Mari kita sama-sama, saya percaya kita semua pasti merasakan hadirat Tuhan. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dia hadir di sini. Dia penuh dengan kelembutan. Thank you Lord. Dia penuh dengan kasih. Dia penuh dengan kehangatan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Dia Bapa yang mengasihi kita. Amen Jesus. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur padamu. Apapun yang terjadi, kami mau semakin lebih mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kami mau semakin lebih mencintai-Mu. Sebab sungguh tiada Allah yang lain Tuhan. Sebab sungguh tiada pribadi yang lain Tuhan, yang bisa mengerti kedalaman hati kami, yang bisa mengerti segala apapun yang kami butuhkan, yang bisa mengerti segala apapun yang menjadi pergumulan kami. Karena Engkaulah yang merancangkan masa depan bagi kami. Mari saudara kita naikkan syukur. Mari saudara rasakan dan nikmati kebaikan Tuhan dalam ucapan syukurmu. Dia Tuhan yang baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Mari katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan dengan segenap hati, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Dengan sukacita kami mengatakan padamu Tuhan, oh kami percaya Engkau Tuhan yang besar bagi kami. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dan
Mari jemaat sendiri katakan aku punya. Aku. Saatnya kita mengimani bahwa Dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Dia pasti buka jalan. Haleluya Yesus. Engkau layak kami sembah. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Kami nyatakan iman kami kepadamu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan aku punya. Oh Yesus Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan imanku. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi katakan dengan siap iman. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Amin. Percaya Tuhan kita adalah Allah yang hebat. Amin. Kita siap-siap mau bersuka cita buat Tuhan, karena sukacita Tuhan selalu ada setiap hari bagi kita. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mau bersuka cita bagimu Tuhan hari ini. Mari sama-sama katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Lebih lagi katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, siap-siap bersuka dalam Tuhan. Mari katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah.
sukacita, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Masih mau bersuka buat Tuhan? Masih mau bersukacita buat Tuhan? Masih mau bersukacita buat Tuhan? Haleluya. Kalau saudara penuh dengan sukacita, kita percaya kita adalah orang yang ditebus oleh Tuhan. Amin. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, berarti apapun dalam kehidupan kita, suka-sukanya Tuhan atur hidup kita. Amin. Suka-sukanya Tuhan mau pakai kita, mau dibuat apapun suka-sukanya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menyediakan segala perkara yang terbaik bagi kita. Amin. Bisa tengok kanan kirinya dulu, lihat senyumnya. Kasih senyum yang terbaik, haleluya. Bisa katakan begini, Tuhan sudah atur hidupmu yang terbaik. Amin, haleluya. Haleluya. Mari kita berjoget bersama buat Tuhan kita, amin. Katakan shalala. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Oh, ya, ya, ya. Sekali lagi katakan shalala. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Oh, shalala. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saya mau ajak saudara bergoyang supaya pinggul-pinggul yang sudah mulai sedikit kaku ya saudara, supaya agak ringan, amin. Saudara bisa angkat jempolnya dua begini, agak dinaikkan ke atas. Kalau nanti katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saya lihat belum semua ini, masih Pak Charles dan Bu Ita ini. Masih Pak Charles dan Bu Ita aja ini. Jadi saya percaya semuanya harus suka-sukamu Tuhan. Dan mengimani bahwa Tuhan kita pasti beri yang terbaik. Amin. Katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagi katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Oh, ya, ya, ya. Saudara ikuti saya ya. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Oh, ya, ya, ya. Saya mau dengar saudara sendiri ini. Yang keras ya. Tapi sambil joget dong, jempolnya diangkat. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Oh, shalala. Berikan suara-suara
sore buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita percaya sukacita surga mengalir di tempat ini. Mari kita bawa hati kita masuk lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Sungguh kami mau hanya ada di pelataran-Mu. Kami hanya mau terus berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Thank you Lord. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yesus. Mari sama-sama lebih lagi katakan satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari lebih lagi katakan satu hal. Satu hal yang ku rindu, Inilah pengakuan iman kami Tuhan. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati Mari katakan pada Tuhan lebih baik. lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab kami mau memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati
berdiam diri di hadapan Tuhan. Seperti seorang bapa yang menanti anaknya pulang, demikianlah Bapa di surga selalu menanti engkau untuk kembali. Seringkali kita mau lari daripada Tuhan. Seringkali kita lebih memilih berada di tempat-tempat lain. Kemudian kita kehilangan fokus kepada Dia. Maka hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat yang terbaik untuk kita kembali pulang ke pelukan Bapa. Kita kembali pulang ke rumahnya, tinggal di dalam hadiratnya. Sebab tidak ada tempat yang lebih baik daripada di dalam hadiratnya. Engkau yang hari ini mengaku, Tuhan, aku sudah terlalu jauh tinggalkan Engkau. Saat yang terbaik datang kepada Tuhan. Dia membuka tangannya, dia berlari mendapatkan Engkau. Mari katakan dengan hati yang penuh cinta, hati yang bersyukur, karena Tuhan selalu mengerti segala kelemahan kita. Tuhan selalu mengerti segala pemberontakan kita. Tuhan selalu bersabar dengan kembalinya kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Katakan dengan lembut, lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dengar pujian kami ya Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yesus, dan menikmati semua kemurahan-Mu, Yesus.
kami tahu kami memiliki Bapa yang baik, Bapa yang setia di dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus belajar mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Saat yang indah ini Tuhan, kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Baik kami yang hadir secara onsite ataupun kami yang ada di rumah-rumah. Tuhan, kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu, mengerti isi hati Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya kemurahan demi kemurahan Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami, dan kami akan menjalani hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan makna, hidup yang tidak sia-sia sampai kami kembali pulang ke rumah Bapa di surga, maka kami mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Bapakku yang baik, berkati untuk teman-teman tim PAW yang sudah melayani Tuhan, baik di ibadah pertama maupun ibadah saat ini. Kami percaya Tuhan tambah-tambahkan talenta mereka, dan biarlah pujian penyembahan yang hari ini kami naikkan di hadapan-Mu menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau menolong setiap kami untuk mengerti bagian firman Tuhan dengan benar, dan berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah apa yang sudah disiapkan boleh menjadi berkat bagi setiap telinga yang mendengar, bagi setiap kami yang ada di tengah-tengah ibadah ini. Waktu ke depan sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, melembutkan setiap hati kami, menawan segala pikiran kami supaya pikiran kami tidak kemana-mana, tapi kami fokus kepada firman Tuhan, dan kami percaya kuasa firman Tuhan itu yang akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Shalom. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita masuki minggu yang terakhir. Seperti pujian yang tadi kita naikkan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Memang paling nyaman, paling enak itu tinggal bersama Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Nya. Saat menyembah, saat bersekutu dengan Tuhan, itu tempat yang paling nyaman. Tempat privasi kita yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Dan di mana kita bisa menyembah Tuhan? Kita menyembah Tuhan dimanapun kita bisa. Mungkin saudara ketika saudara sendirian, ketika saudara sedang bekerja, ada tempat-tempat ruangan khusus saudara bisa menyembah Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu yang membuat kita bisa fresh kembali. Amin. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, masuk ke minggu keempat, tolong disiapkan PowerPoint-nya. Dimuridkan untuk memuridkan ya. Di sini saudara, ini kisah daripada Filipus yang bertemu dengan Sida-Sida. Boleh saya minta tolong untuk dibacakan nanti di dalam, saudara lihat Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ke 40, cukup panjang. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26. Ya, minta tolong Eli membacakannya. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi,
Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, Ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya? Jika aku dibaptis, sahut Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Ya, kembali ke PowerPoint yang sudah saya siapkan. Ya, next. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini Filipus adalah seorang murid Yesus yang tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan di sini dia murid Yesus yang rela berbagi. Rela berbagi artinya gini, dia rela berbagi kabar baik. Kabar baik yang dimilikinya, kabar baik yang dipunyainya, kabar baik yang sudah diberitakan kepadanya, dia tidak genggam sendiri. Keselamatan dia tidak genggam sendiri, tetapi dia rela membagikan kepada orang lain. Setelah Yesus ini bersama-sama dengan dia rela membagikannya dengan orang lain. Dia seorang yang mau berkorban. Dia yang penting orang lain mendengar kabar baik. Ini perhatikan. Yang penting orang lain mendengar kabar baik. Apapun yang penting orang lain mendengar kabar baik. Saudara sudah terima kabar baik bahwa Yesus menyelamatkan? Amin. Apapun yang terjadi, apapun yang penting orang lain mendengar kabar baik. Jadi apapun kondisinya, bagaimanapun baik atau tidak baik waktunya, yang penting orang lain mendengar kabar baik. Siapa yang belum mendengar kabar baik? Orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang perlu diselamatkan. Akankah kita cuek dengan orang-orang tersebut? Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Bagaimana dengan teman-teman kita? Apakah kita cuek atau kita ingin membagikan itu kepada orang lain? Apakah saudara diem? Apakah kita diem? Mari kita belajar dari Filipus. Filipus adalah orang yang rela berbagi kabar baik. Mari kita belajar sama-sama. Next.
Ya, dari kehidupan Filipus kita dapat teladani beberapa hal. Yang pertama saudara, dia peka dan taat pada tuntunan Tuhan. Lihat di dalam ayat yang ke 26 dan 29. 26 dan 29 tolong Eli bisa bantu bacakan. Ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Jalan itu jalan yang sunyi. Jalan dari Yerusalem ke Gaza itu bukan jalan yang mudah, enggak. Tapi jalan itu sunyi dan membahayakan. Bayangkan kalau disuruh Tuhan ke jalan itu, pasti mikir-mikir kan? Pasti mikir-mikir. Tetapi Filipus ini seorang yang tidak memusingkan dengan kepentingan sendiri, tapi dia pengen apa? Menuruti Tuhan. Pengen menuruti Tuhan. Kalau cari aman, Filipus ini enggak berangkat. Tetapi perhatikan, Filipus ini dia nurut sama Tuhan. Ayat 9. Ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Perhatikan di sini. Di situ ada seseorang yang naik kereta. Dia seorang sida-sida, seorang Ethiopia, pembesar, kepala perbendaharaan. Wah, di sini orang besar ya. Orang besar kepala perbendaharaan dari Sri Kandake, yaitu Ratu Negeri Ethiopia. Dia di sana sedang beribadah. Kok ya tepat gitu. Dia ketika dia menuruti Tuhan, mulai belajar menuruti Tuhan, dan di situ ada persis. Kenal enggak Filipus dengan sida-sida ini? Enggak kenal. Tetapi ketika Filipus itu taat, tunduk kepada perintah Tuhan, apa yang terjadi? Benar saudara. Sida-sida ini sedang turun dari Yerusalem lewat Gaza, dia sedang membaca. Dia enggak ngerti. Dia enggak ngerti apa yang dibacanya. Terus ketika diam begini, sedang apa? Sedang membaca apa? Ya tahu ya, gulungan kitab Nabi Yesaya. Sedang membaca ini. Mengertikah engkau? Ya saya enggak ngerti. Bisakah kamu menjelaskan? Kok tiba-tiba bisakah kamu menjelaskan? Yuk duduk sini. Itu kereta berjalan sambil Filipus ini dengan taat kepada Tuhan menjelaskan apa yang ditulis di situ. Menjelaskan apa yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya itu. Peka dan taat ini sangat penting sekali. Saudara, memenangkan jiwa yang penting ini peka dan taat. Bagaimana kita melatih kepekaan kita? Banyak-banyak diam di dalam hadirat Tuhan. Seringkali kalau kita sibuk dengan perkara-perkara kita nggak bisa peka dengan Tuhan. Sibuk dengan HP kita nggak bisa peka dengan Tuhan. Kerja, oke. Terus setelah kerja, pulang. Setelah pulang, apa? Lihat WA. Setelah lihat WA, mandi. Setelah mandi, lihat WA lagi. Setelah lihat WA, enggak ada WA. Instagram enggak ada. TikTok enggak ada. YouTube kok enggak menarik semuanya. YouTube enggak menarik apa? Drakor. Ya, drakor. Terus habis drakor ngantuk tidur. Kapan Tuhan berbicara? Halo? Tuhan itu kalau mau berbicara, Allah ngantuk bisa.
Halo? Bagaimana dengan kehidupan kita? Belajar taat. Belajar taat. Di tengah-tengah kehidupan saudara, di tengah-tengah saudara bekerja, tetap peka dengar suara Tuhan. Telinga saya agak terganggu, tidak tahu ini gembrebek. Tapi saya bilang, Tuhan, di tengah-tengah gembrebek saya pengen menangkap suara Tuhan. Tetap peka. Suruh pergi. Saudara, saya pernah mengalami, saya pernah ceritakan di tempat ini, saya ulang lagi ya. Semoga saudara tidak bosan. Pada suatu saat, saya ini waktu masih muda, sekarang masih muda enggak ya? Pada saya masih muda, saya belum menikah, itu saya kan pas saya belum kuliah, saya bersama dengan ibu saya itu jualan ayam panggang. Nah, suatu saat disuruh nganter ke SD, tempat ibunya Bu Hari itu kerja. Nganter sampai di sana, dari Gedang Sewu, seharusnya kalau rumah saya itu Canda Birawa, harusnya dari Jalan Mastrip ini belok kanan atau belok kanan atau belok kiri? Kiri ya, harusnya belok kiri, kan pulangnya ke sana kan. Tiba-tiba di Jalan Mastrip, kayak ada yang ngomong gini, belok kanan. Oke, belok kanan. Saya pikir nanti setelah dari jalan Mastrip ke kanan, terus nanti ada belokan, masih ada belokan di sini. Iya kan? Oh, belokan di sini di jalan Semeru. Oh, mungkin jalan Semeru. Di jalan Semeru. Wah, mungkin jalan Semeru. Oke. Tiba-tiba mendekati jalan Semeru, kayak ada yang nuntun saya gini, lurus. Loh, kok lurus? Ya sudah, saya ikuti aja. Ini saya mau diajak kemana Tuhan? Ini saya mau diajak ke Malang atau gimana? Terus lurus. Loh, kalau lurus masih ada kemungkinan lagi belok, ada enggak? PDAM ya. PDAM, belok itu ada jalan. Sampai di situ Tuhan itu kayak ngomong gini, lurus. Loh, kok lurus? Lah, ini saya ke Kandangan atau ke Malang ini. Padahal saya nggak pakai jaket ya. Terus lurus, oke lurus. Saya ikuti saja, perintah itu saya ikuti. Tiba-tiba sebelum pom bensin itu, tengok kanan, berhenti. Saya tiba-tiba ingat, di situ ada seorang pemudi, jadi anak pemuda, anak youth, yang lama tidak ke gereja. Saudara, apa yang terjadi ketika saya datang, saya ngobrol-ngobrol, baru ngobrol sebentar, tumpah air matanya, jerit, saya bingung, loh Tuhan, ini apa, ada apa ini? Nangis, dia cerita tentang kehidupannya, bagaimana hancurnya hidupnya. Dia lihat mama papanya itu ngalami keterpisahan, setelah itu mamahnya ngangkat anak dan mamahnya ini ada hubungan dengan anaknya. Anaknya, anak angkatnya itu seusia dengan dia. Mamahnya aduh betapa sakitnya. Akhirnya gini, dia singkat cerita dia mau bunuh diri. Ini tangannya sudah ada bekasnya. Bunuh diri. Dan dia hari itu mau mengakhiri hidupnya. Terus dia cerita, tiba-tiba ini, di dalam hati saya, Tuhan itu berkata, katakan kepada dia, Tuhan itu baik. Kamu percaya Tuhan itu baik? Bagaimana saya percaya? Hancur kehidupanku, bagaimana aku percaya? Kamu percaya Tuhan itu baik? Tuhan itu baik, tapi aku ngalami seperti ini. Oke. Ketika engkau tidak bisa mengatakan, menyimpulkan di dalam pikiranmu Tuhan itu baik.
Saat-saat di mana engkau mau bunuh diri, saat di mana pikiranmu kacau. Pikiranku kacau itu saat ada di kamar mandi. Ya, ambil ballpoint, terus tulis God is good, tempel di situ, jeret. Terus di mana lagi pikiranmu ngalami kacau? Di kamar. Tulis di kamar sebanyak-banyak, God is good. Ditulis itu, setelah itu selesai kami berdoa, saya berdoa, terus saya pulang. Apa yang terjadi ketika saya pulang sampai di rumah, apa yang terjadi? Ibu saya marah-marah. Kowe iki neng ndi kowe iki? Disuruh nganter makanan kok sampai dari jam 11:30 sampai jam 3:30 itu warung sudah tutup. Biasanya saya yang nutup dan hari itu belum ditutup. Marah besar. Loh Tuhan, aku ini nuruti Tuhan, tapi kok jadinya seperti ini? Saya juga bingung saudara. Apa yang terjadi saudara? Hari Sabtu dia datang ke pemuda. Loh, datang. Tiba-tiba nyamperi saya dan berkata, Mas, terima kasih. Terima kasih apa? Saya lupa, sudah lupa. Terima kasih. God is good. Tuhan itu baik. Dia enggak jadi bunuh diri dan dia merasakan kebaikan Tuhan pada waktu itu. Jadi gini, nurut Tuhan pasti ada rencana besar yang sedang akan dikerjakan Tuhan kepada orang. Setiap orang. Belajar peka terhadap apa yang dimau Tuhan. Belajar peka terhadap suara Tuhan. Belajar peka seperti Filipus. Mulai dengar, mulai gini. Belajar dengaran akan Tuhan. Yang kadang menjadi penghalang-penghalang kita. Sudah tinggalkan. Belajar punyai waktu dengan Tuhan. Filipus tidak kenal sida-sida itu. Filipus tidak tahu bahwa ada sida-sida lewat. Dan Filipus tiba-tiba gini, ketika sida-sida itu baca kitab suci, kitab Yesaya, Nabi Yesaya. Ngertikah kamu? Enggak. Mulai menjelaskan. Mulai dia menjelaskan. Peka terhadap tuntunan Tuhan. Next. Nah, tidak terlalu kelihatan saudara. Tuhan memberi pesan melalui malaikatnya, mungkin melalui mimpi atau cara lain kepada Filipus untuk bangun dan berangkat segera ke selatan menuju ke jalan itu dari Yerusalem ke Gaza. Dan jalan itu sepi sekali. Tidak ada orang sama sekali. Tuhan kalau sudah bergerak one by one. Ketika saudara dipakai Tuhan. Mungkin saudara di kantor, teman di kantor. Itu mulai ngomong sama orang itu. Pasti keadaannya pasti gini. Ini person to person. Kita bisa ngomong seenak. Kita bisa ngomong dari hati ke hati. Nah, Filipus peka akan suara Tuhan dan tidak menunda-nunda. Perhatikan, tidak pernah menunda-nunda. Ketika Tuhan mulai bicara, jangan pernah menunda-nunda. Karena di situ Tuhan akan bekerja. Lewat sedikit, lewat. Kesempatan itu lewat. Saudara, kesempatan itu seperti monster yang gede begini, dengan rambut yang panjang, tapi cuma di depan dan kepalanya botak. Saudara, bayangkan monster yang gede, rambutnya panjang di depan dan kepalanya di belakang ini botak. Ketika monster kesempatan itu lewat di depan, cepat-cepat tangkapan. Karena ketika sudah lewat engkau tidak bisa menangkapnya karena belakangnya botak. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepadamu, cepat ambil itu.
maka satu jiwa akan diselamatkan bagi Tuhan. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Mulai perpeka diri saudara. Mulai belajar tidak menunda-nunda. Ia bertemu dengan sida-sida di Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang dari Yerusalem. Dari Yerusalem pasti sembahyang. Dan di situ ada orang yang tidak mengerti dan Filipus ini menjadi alat Tuhan. Next, yang kedua saudara, Filipus ini seorang yang mengandalkan Tuhan. Dari ayat 4 sampai ayat 11. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 11. Tolong Eli. Kisah Rasul 8 ayat yang keempat sampai 11, Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Stop sampai di situ. Ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus, yaitu pemberitaan tentang Yesus, dan melihat tanda yang diadakannya. Saudara, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tanda-tanda orang percaya, dia menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Orang percaya loh itu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Dia mengusir setan dan setan itu akan lari. Tanda-tanda orang percaya, kalau ada setan, lari duluan. Ini bukan orang percaya. Ya, ini tanda orang tidak percaya, saudara. Kalau tanda orang percaya, mereka akan mengusir setan dalam namaku. Suatu saat, tiba-tiba sendiri di tempat ini. Begitu ini, pintu ini ya, ngek gini. Apa yang dilakukan? Lari. Lari. Saya pernah di sini, tiba-tiba pintu ini buka gini. Oh, saya lari saudara. Loh, kok ketawain? Saya larinya ke sana, saya cari. Ini ayo saya tantang gini. Ayo nampakkan dirimu. Loh sendiri loh, saya di sini sendiri. Ayo. Saya tanya Mas Atur juga di tempat ini. Katanya sering ada kayak lewat gini. Oh, sudah. Ini saya harus mengaktifkan iman saya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ketika mereka melihat sesuatu, lari atau mengusir? Lari dan mengusir. Ada lari dan mengusir. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh ada saudara, ada yang begini saudara. Soalnya gini, ketika lewat kuburan gini, sepi gitu. Lewat gini. Darah Yesus. Itu sebenarnya enggak mengusir, tapi dia takut. Darah Yesus. Tapi lari. Saudara, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ketika saudara dihadapkan pada orang sakit dan tidak ada saya, tidak ada Bu Hari, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Doakan atau bingung gini aja atau cuek? Doakan saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka menumpangkan tangan dan orang itu akan sembuh. Kakak saya Pak Yusak itu tanda-tanda ini orang percaya menumpangkan tangan pada orang sakit. Dan ketika didoakan Pak Yusak langsung bablas. Bablas. Aku gini malaikat pencabut nyawa atau apa. Tapi itu pun sukses saudara. Karena gak bisa mati-mati. Tuhan terima kasih.
kasih Pak Yusa sudah doakan. Dan puji Tuhan sudah bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita menumpangkan tangan, yang bisa menyembuhkan itu Tuhan. Bukan kita. Tugas kita apa? Berdoa dan menumpangkan tangan. Jadi kuasa itu sudah diberikan. Kuasa itu akan menyertai ketika kita memberitakan Injil. Saudara nggak tahu loh, kadang ada orang itu ternyata butuh untuk didoakan. Cuman kita mau nurut atau tidak. Kita juga nggak tahu, ternyata orang itu butuh pengharapan. Filipus juga tidak tahu kalau sida-sida ini sedang kebingungan. Dengan kitab Yesaya, kitab Nabi Yesaya. Tetapi ketika Filipus nurut, itu terjadi sesuatu di situ. Dan ketika Filipus ada di Samaria, tanda-tanda ini juga menyertai Filipus. Saudara tinggal mau atau tidak. Saudara coba lihat di tangan saudara garisnya apa? Ada huruf apa di situ? Di tangannya Pak Charles ada huruf apa? Bukan huruf Z, suruh, bukan ya. Tapi ada huruf apa? Kalau digabungkan itu kayak ada 3 garis ya. Ketahuilah bahwa 3 garis itu bisa membentuk huruf M, yang artinya setiap saudara ketika saudara menumpangkan tangan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya dan orang itu akan sembuh. Tinggal kita mau doakan atau tidak. Kuasa itu mengalir. Terus coba lanjut. Ayat yang ke-7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Terus? Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Terus 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah mulai Filipus taat, ada tanda-tanda di situ. Orang yang hebat pun juga dikalahkan sebab Filipus membawa nama Tuhan. Amin. Filipus sama dengan kita. Sama saudara. Filipus orang percaya, kita orang. Filipus orang percaya, kita orang. Jangan-jangan kita orang kurang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ketika ada orang kerasukan, bagaimana? Orang kerasukan. Pernah? Nah ini anak-anak yang biasanya di sekolah ya, di sekolah. Pernah ada teman-teman yang kerasukan? Terus apa yang kalian lakukan? Sibuk dengan HP gini. Tanda-tanda orang percaya dia akan pegang HP dan merekam kejadian itu dan memviralkan. Saudara bukan. Berdoa. Suatu saat saudara, teman saya di daerah Magetan sana, dia nonton jaranan. Itu, wah, mau dadi nggak bisa dadi. Teman saya itu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang ada padaku
lebih kuat daripada roh yang ada di dalam dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, tunduk semuanya, tunduk semuanya, tunduk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, tunduk semuanya. Tiba-tiba gini, yang bagian apa, yang bagian gambui jarana itu apa, yang dukunnya itu ngomong, yang sesama jangan mengganggu ya, jangan mengganggu kami ya. Gak bisa-bisa saudara. Dia cerita, saya ketawa, memang benar. Kuasa Tuhan jauh lebih hebat dari kuasa manapun. Amin. Di mana saudara ada, di kantor, di rumah, di perumahan. Coba mulai belajar, aktifkan kuasa yang saudara miliki, yang Tuhan berikan kepada saudara. Ya, next. Nah, ini Filipus memberitakan kabar baik kepada orang Samaria. Dan di sana tanda-tanda menyertai tadi yang saya ceritakan tadi. Next. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Yang terakhir, ini yang penting. Memahami firman Tuhan. Coba, saya minta tolong Eli membacakannya. Di dalam ayat 30 sampai 35. Ayat yang ke-30 sampai ke-35. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Stop sampai di situ dulu. Ketika Filipus mendengar sida-sida dan membaca kitab Nabi Yesaya, kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Filipus kan berkata seperti itu. Mengertikah apa yang Tuhan baca itu? Coba bayangkan kalau Filipus tidak mau belajar firman. Tuhan, ngerti enggak Tuhan? Enggak. Aku juga enggak ngerti Tuhan. Celaka saudara. Orang percaya harus belajar. Orang percaya harus belajar firman. Sebab apa? Ketika tiba-tiba ada orang yang bertanya, apa ini, apa artinya ini? Siap saudara. Bersiap sedialah memberitakan firman, baik atau tidak baik, waktunya. Di tempat ini ada namanya Bible Study tiap hari Rabu. Datang saudara. Kita akan bahas tuntas. Kalau nggak bisa datang, masih tersedia yang online. Kita bisa sama-sama. Belajar sama-sama. Ayo. Jangan sampai ketika ada orang bertanya, kita nggak ngerti. Waduh, saya enggak ngerti. Saya kasih nomornya Bu Hari ya. Waduh, ya kalau pas Bu Hari ini pas enggak sibuk, tiba-tiba waktu ditelepon Bu Hari sedang rapat. Oh, tak telepon Pak Hari ya. Tak kasih nomornya Pak Hari. Nah, saya pas sedang melayani seseorang. Orang kerasukan lagi, nggak boleh diganggu gugat kan. Nggak bisa stop, saya menjelaskan dulu ya. Stop, jangan kerasukan dulu ya, saya mau menjelaskan ya. Nggak bisa, saudara, saya konsentrasi di situ. Oh, saya telepon. Oh, ini ada nomornya Pak Charles. Pak Charles sedang badminton. Cetek. Nggak bisa menjelaskan. Ya mau tidak mau kita harus menjelaskan. Mau tidak mau, kalau yang bagian poin yang ketiga, kita harus belajar. Kita harus belajar. Orang Kristen jangan cuman jadi Kristen cuman percaya Yesus selesai, enggak. Harus belajar. Alkitab ini saudara harus mengerti. Kalau tidak mengerti bagaimana? Tanyalah kepada orang yang lebih mengerti. Kalau tidak ada orang mengerti, tanyalah kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan kirim orang yang bisa menjelaskan artinya. Ketika saudara sudah siap, maka seperti Filipus ketika Tuhan suruh dan lihat di situ ada sida-sida.
Dia bisa bertanya begini, mengertikah engkau yang kau baca? Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Tidak mengerti. Oke, saya jelaskan. Kalau seandainya Filipus pada waktu itu, dia tidak mengerti. Dia tidak bersama di kereta bersama dengan sida-sida itu. Dan ketika dia tidak bersama-sama dengan sida-sida itu menjelaskan itu, tidak ada namanya pertobatan. Tidak ada namanya baptisan pada waktu itu. Nah, saudara, siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Siapkan diri saudara. Ambil waktu belajar. Kalau saudara mungkin tidak bisa belajar di tempat ini, saudara bisa belajar. Sekarang banyak media. Saudara bisa beli buku, saudara belajar. Puji Tuhan ya ketika belajar tentang hermeneutik, tentang bagaimana menafsirkan Alkitab. Saudara, ada seorang yang ternyata dulu sudah pernah belajar. Belajarnya dari mana? Saya tanya, Pak belajarnya dari mana? Ini hermeneutik toh, ini ilmu menafsir. Loh, Pak kok tahu? Iya, saya dulu waktu muda pernah baca buku hermeneutik. Wah keren saudara, waktu menafsir bisa saling memberikan masukan. Semakin detail, semakin banyak masukan, semakin detail, semakin tafsiran itu semakin valid. Ada fakta, sehingga runcing. Nah, kalau sudah belajar, tiba saatnya nanti itu akan dilepas oleh Tuhan. Akan dilepas oleh Tuhan dan saudara akan menjadi saksi. Saudara beritakan. Saudara, itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar dan belajar terus. Next. Filipus mengerti maksud firman Tuhan. Ini terbukti sida-sida sedang membaca tadi. Melalui dia, sida-sida ini ngerti. Melalui dia, langsung sida-sida ini berkata, di situ ada air. Bolehkah aku dibaptis? Apakah kamu percaya kepada apa yang kau beritakan? Ya, aku percaya. Singkat cerita langsung dibaptis. Ini baptisan paling cepat. Ini katekisasi baptisan yang paling cepat. Langsung diberitahu, langsung kamu percaya? Percaya. Bahwa yang dimaksud semuanya ini adalah Yesus yang ia beritakan. Akibatnya apa? Satu jiwa diselamatkan. Saudara belajar 3 hal ini. Mulai belajar peka terhadap Tuhan, peka terhadap tuntunan Tuhan, miliki kuasa karena saudara sudah tertulis di sini bahwa tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya. Ada kuasa yang menyertai. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kamu akan menerima kuasa. Yang ketiga, saudara, mengerti, memahami firman. Biarlah ketiga hal ini kita mau belajar supaya kita bisa menjadi berkat. Supaya kita bisa dipakai menjadi alatnya Tuhan. Amin. Kami undang pemain musik untuk maju ke depan. Saudara mau dipakai sebagai alatnya? Amin. Siapa yang mau dipakai alat Tuhan menjadi alatnya? Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Pakaiku
Untuk genapi rencanamu yang mulia, menjangkau yang terhilang. Satu jiwa lagi bagimu Yesus, kerinduanmu tak satu pun binasa, melainkan beroleh selamat. Katakan pakaiku, pakaiku untuk genapi rencanamu yang mulia, menjangkau yang terhilang. Satu jiwa lagi bagimu Yesus, kerinduanmu tak satu pun binasa, melainkan beroleh selamat. Mari katakan banyak. Banyak yang menderita, banyak yang putus pengharapan. Mereka perlu jawaban, siapa yang kau utus melayani mereka. Banyak yang menderita, banyak yang putus pengharapan. Mereka perlu jawaban, siapa yang kau utus melayani mereka. Mari katakan sama-sama kepada Tuhan, pakaiku, pakaiku untuk genapi rencanamu yang mulia, menjangkau yang terhilang. Satu jiwa lagi bagimu Yesus, kerinduanmu tak satu pun binasa, melainkan beroleh selamat. Mari angkat tanganmu, katakan pakaiku, pakaiku untuk genapi rencanamu yang mulia, menjangkau yang terhilang. Satu jiwa lagi bagimu Yesus, kerinduanmu tak satu pun binasa, melainkan beroleh selamat. Mari taruh tangan saudara di dada saudara. Pakaiku untuk genapi rencanamu yang mulia, menjangkau yang terhilang. Satu jiwa lagi bagimu Yesus, kerinduanmu tak satu pun binasa, melainkan beroleh selamat. Pakaiku, pakaiku untuk genapi rencanamu yang mulia, menjangkau yang
terhilang. Satu jiwa lagi bagimu Yesus. Kami undang WL Singer. Kerinduanku tak satu pun binasa, melainkan beroleh selamat. Mari sama-sama katakan pakaiku. Pakaiku untuk genapi rencanamu yang mulia, menjangkau yang terhilang. Satu jiwa lagi bagimu Yesus. Kerinduanku tak satu pun binasa, melainkan beroleh selamat. Mari katakan sama-sama pakaiku. Pakaiku untuk genapi rencanamu yang mulia, menjangkau yang terhilang. Satu jiwa lagi bagimu Yesus. Kerinduanku tak satu pun binasa, melainkan beroleh selamat. Pakaiku untuk genapi rencanamu yang mulia, menjangkau yang terhilang. Satu jiwa lagi bagimu Yesus. Kerinduanmu tak satu pun binasa, melainkan beroleh selamat. Saudara, mari kita ambil saat teduh sejenak. Maukah engkau dipakai seperti Filipus? Maukah engkau dipakai untuk mengenapi rencana Tuhan yang mulia? Mulai latih kepekaanmu. Mulai minta ampun. Tuhan, aku selama ini menyibukkan diriku dengan perkara-perkara yang bisa menghambat pesanmu itu nyata di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami belajar peka. Tujuanmu adalah menyelamatkan jiwa. Tuhan, ajari kami untuk kami tidak ragu-ragu bahwa Engkau menyertai kami dengan kuasa. Seperti Filipus Tuhan. Ada suatu tanda-tanda ajaib dan kami percaya sampai hari ini tanda-tanda ajaib itu masih menyertai. Dan ajari kami Tuhan, terus belajar firman-Mu untuk menjelaskan tentang Engkau. Kalau ada orang bertanya, kami siap. Kami tidak mau kesempatan itu lewat. Mari saat ini saudara, siapa yang mau dipakai Tuhan, angkat tangan. Saya minta Bu Hari berdoa. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang rindu untuk dipakai guna menggenapi rencana-Mu yang mulia atas setiap jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang Tuhan pilih untuk diselamatkan. Mungkin Tuhan, Engkau sudah pertemukan mereka dengan jiwa-jiwa ini.
Tuhan sudah beri kesempatan untuk menangkap mereka, menceritakan kabar tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang Injil Yesus, bahkan menceritakan pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan, apa yang sudah kami tabur, apa yang sudah anak-anak-Mu lakukan. Kami minta Tuhan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau yang melipat gandakan benih itu. Berkati Tuhan supaya setiap taburan benih yang sudah kami lakukan, baik melalui kesaksian hidup kami, baik melalui perbuatan baik kami, baik melalui perkataan-perkataan firman yang kami bagikan kepada setiap jiwa-jiwa yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benih itu tidak jatuh di tanah yang berbatu, di tanah yang kering, tapi benih itu jatuh di tanah hati mereka yang paling subur. Bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap jiwa seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Dan kami minta Tuhan, berikan kasih-Mu itu kepada setiap kami. Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami sadar kami memiliki mandat ilahi untuk kami menjangkau sebanyak-banyak jiwa, untuk memenuhi rumah Bapa di surga, untuk tinggal bersama-sama dengan kami di kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memilih kami. Biarlah kami menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Kami menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan kuasa, Engkau berikan kemampuan, Engkau tambah-tambahkan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang bisa diceritakan dengan baik, diceritakan dengan penuh sukacita. Mereka boleh beritakan bahwa Yesus itu baik bagi kehidupan kami. Dan setiap orang yang mendengar, mereka dibuat kagum, mereka dibuat untuk tertarik dengan Engkau pribadi-Mu sendiri. Terima kasih Bapakku yang baik, meteraikan firman-Mu hari ini, dan biarlah kami akan lakukan, belajar terus untuk kami menjadi penuai-penuai jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap sebagai berdiri, mari kita angkat tangan kita. Tuhan, biarlah seperti Engkau mengutus murid-murid-Mu hari ini Tuhan. Kami mengutus Tuhan mereka untuk menjangkau jiwa. Keluar dari tempat ini dipakai Tuhan. Keluar dari tempat ini disertai dengan kuasa. Keluar dari tempat ini menjadi jawaban bagi setiap orang. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan menyertai Engkau seperti janjinya. Aku akan menyertai Engkau sampai pada akhir zaman. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu supaya melalui pekerjaan-Mu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati hidup pernikahan-Mu supaya melalui hidup pernikahan-Mu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati buah kandungan-Mu, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Tuhan berkati juga pasangan hidup bagi mereka yang belum mendapatkan pasangan hidup. Tuhan selalu memberkati, selalu bersama-sama dengan Engkau. Mari pulang bersama-sama dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar